Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini berkat karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya ya, kita bisa kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan pengajian kita pada malam Rabu ya di Suro Poloh Pandan, yang sebagaimana biasa kita lakukan, yang mana belakangan kita libur ya berapa minggu, dan tak lupa selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada malam ini tentang membahas tentang kitab fikih ya, syariat. Pada malam ini kita masih membahas tentang kitab bab taharah, yaitu tentang bersuci. Sah dan keterangan adalah bagi taharah itu 4 wasail dan 4 maqasid. Maksudnya dalam perihal bersuci ini ada 4 jalan ya, dan 4 cara. Adapun wasail yang 4, jalan yang 4, maka wasilah yang pertama daripadanya miyah, artinya segala air. Wasilah yang kedua wa'an jasad, artinya segala najis. Dan wasilah yang ketiga ijtihad. Dan wasilah yang keempat wani, artinya segala bejana tempat air. Nah, jadi dalam bab taharah ini dia ada 4 jalan, dibagi menjadi 4. Yang pertama dia dibahas tentang air ya, bagaimana airnya, syarat airnya, yang bagaimana yang bisa digunakan, yang dipakai untuk bersuci. Udah itu masalah yang kedua, dia tentang bersuci ini dia masalah najis. Nanti najis ini akan dibagi menjadi 3 macam. Ada dia najis ringan, bagaimana cara mensucikannya ya. Nanti akan dibahas pula tentang najis yang pertengahan, sedang, bagaimana pula cara mensucikannya, sampai nanti yang ketiga najis yang berat. Kategori najis berat, bagaimana pula cara mensucikannya. Dan masalah yang selanjutnya tentang ijtihad, bagaimana caranya bersuci. Lalu masalah yang keempat tentang tempat airnya, bejananya, ukurannya, kadarnya. Jadi itu memang 4 faktor ini adalah hal yang paling urgensi, paling penting ya di dalam kita untuk bersuci. Dan yang tersebut di dalam hasiat bahwasanya wasilah taharah yang pertama yaitu air, dan yang kedua tanah, dan yang ketiga batu istinja, dan yang keempat najasat. Jadi bisa juga di dalam kitab hasiat katanya bermawi dia bahwasanya
wasilah taharah tuh yang pertama dia dengan air ya. Kita bersuci itu untuk mengangkatkan najis atau hadas tadi bisa dengan air, bisa juga menggunakan tanah, debu, bisa juga dengan batu ya. Dan yang keempat bisa dengan najasat. Adapun bejana dan ijtihad maka bukan ia daripada wasilah taharah, hanya adalah ia wasilah bagi wasilah taharah jua. Jadi untuk bagian bejana dan ijtihadnya, kiat caranya tadi, dia tidak masuk dalam alat ya. Tidak masuk dalam kategori alat untuk bersuci. Namun dia salah satu bagian daripada kesucian itu ya. Adapun maqasid taharah yang 4 ya, cara bersuci yang 4, maksudnya yang pertama daripada berwudu. Jadi salah satu cara untuk bersuci ya, mensucikan diri kita, salah satu jalannya bisa dengan bersuci ya. Dengan bersuci itu bagaimana? Berwudu. Berwudu itu adalah salah satu jalan cara untuk bersuci. Dan yang kedua, ghusla, artinya mandi. Dan yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat, izalatun najasah, artinya menghilangkan najis, istinja. Jadi ada 4 cara untuk kita bersuci. Yang pertama dengan berwudu ya. Yang kedua dengan mandi, baik itu mandi biasa ataupun mandi junub ya. Mandi hadas besar ya. Mandi junub nih salah satu adalah cara untuk bersuci. Yang kedua dengan tayamum. Bisa juga kalau tak ada air ya, dalam keadaan keringan ya, kemarau, ada air, maka bisa digunakan dengan tayamum untuk bersuci. Ada juga dia dengan istinja, dengan kita cebok. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syara itu ta'alluq ia dengan yang 4 perkara, yaitu ibadah dan muamalat dan munakahat dan jinayat. Maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah pada menjadikan kitab fikih mereka itu atas 4 rubu. Maka rubu yang pertama kitab ibadah, dan rubu yang kedua kitab muamalah, dan rubu yang ketiga kitab munakahat, dan rubu yang keempat kitab jinayat. Jadi di dalam syariat itu ya, membahas dia tentang 4 apa ya kita bilang ya, dia 4 faktor. Maksudnya gitu, tentang pembahasan kategori besarnya syara ini dibagi 4. Secara garis besarnya dia dibagi 4. Maksudnya ada sebagiannya ya, dia khusus membahas tentang ibadah. Tata cara ibadah, ya, kiat ibadah, ya, peraturan beribadah, rukun, syaratnya, ya. Itu dibahas di fikih. Nah, ada juga sebagian dalam fikih ini, syariat ini dibahas tentang muamalah. Muamalah inilah nanti kalau ibadah kita tahu bagiannya sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu ibadah. Baik dia sholat yang sunat, ya, yang wajib, segala ibadah tuh itu namanya dibahas tentang fikih di syariat. Dan ada pula dia pembahasan fikih ini tentang muamalah. Muamalah ini bagaimana? Dia tentang untuk berhubungan, hablum minanas, ya, tentang masalah pinjam meminjam, hutang piutang, ya, masalah bagaimana
kita berhubungan ya sama tetangga, bagaimana kita tentang jual beli. Nah, ini namanya masuk bagian muamalah. Dan sebagian di fikih ini dia akan membahas tentang bab munakahat, tentang pernikahan ya. Bab nikah ini tentang bagaimana rukun nikah ya, apa aja ketentuannya, mempelai wanitanya kah, laki-lakinya, walinya, saksinya, bagaimana ibaratnya masalah talaknya, ziharnya ya. Apa aja tentang pernikahan tuh masuk dia dalam syariat. Dan yang selanjutnya yang keempat, dia membahas tentang zinayat ya. Maksudnya apa nih? Tentang bagaimana fardu kifayah mayit. Di situ dibahas juga nanti tentang fikih. Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang bersuci. Dan selalu pembahasan bersuci itu selalu dia diletakkan bab yang paling awal. Setiap kitab fikih, baik dia mau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua mereka sepakat meletakkan bab taharah itu di awal. Karena memang yang paling urgensi, segala ibaratnya ibadah itu, apapun dia bentuknya, dia kuncinya terletak di bagian bersuci. Sah tidaknya secara zahirnya, ya, masalah terima tidak terimanya itu bukan urusan kita, urusan Allah. Sah menurut syara, batal atau menurut syara, itu kuncinya ada di bagian bersuci. Nah, makanya bersuci itu memang hal yang paling urgensi, paling penting, nah, yang paling harus kita dalami, ketahui tentang bersuci. Karena bagaimana cara kita mandi, ya mandi junub. Kadang banyak orang tak paham niatnya, bagaimana lapas niatnya, di mana letak niatnya, ya. Bagaimana cara berudu, istinja, itu hal sepele. Cuman tidak betul istinjanya, tidak betul berudunya, maka tak betul sholatnya secara zahirnya. Jadi kadang banyak orang melakukan sholat, ibadah haji, ya, puasa, tidak pas dia pengetahuannya tentang apakah itu tentang bersucinya, ya. Bisa yang dilakukannya itu hanyalah sia-sia. Nah, capek dia sholat, ternyata kenanya di mana? Tang istinjanya, tang buang airnya dia tak pas cara bersucinya. Nah, jadi makanya inilah ulama kita ya membuat pedoman untuk umat agar kita tahu bagaimana kita bersuci. Karena untuk menghadap Allah itu yang maha suci, maka yang paling penting, ya, syaratnya haruslah suci. Minimal belum bisa kita suci secara batiniahnya, zahir, anggota tubuh, tempat, ya, pakaian, itulah harus suci. Nah, makanya Allah tuh kan innallah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dan orang-orang yang bertobat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara hakikatnya suci ini luas. Nah, karena Allah tuh suci, Allah tuh kan maha suci. Dan dia, Allah tuh ada di dalam diri kita. Nah, jadi orang yang berjalan hendak kepada Allah tuh, selain dia mensucikan zahirnya, ya, cara dia mensucikan zahir itu kan ibadah sholat tuh, ya, puasa, zakat, haji itu kan salah satu jalan, ya, jalan antara hamba berhubungan kepada Kholik, sang Kholik, kepada Tuhan.
Jadi di saat kita tidak suci menghadap kepada Allah, zahirnya sajalah ya, kita masuk masjid tapi dalam keadaan berhadas besar ataupun berhadas kecil, kita salah menajis. Manalah mungkin secara zahirnya aja kalau kita menjumpai seorang raja atau pejabat dalam keadaan kotor, pakaian tak rapi ya, ataupun gadel ya, tentulah maka kita tak akan disambut sama ahli baitnya ya. Paling tidak kalaupun apa diusir lah. Duniawinya aja kalau kita tak suci, ada tamu aja orang datang ke tempat awak tapi dalam keadaan kotor, berlumpur ataupun apa, awak aja pun jijik gitu ya. Apalagi Allah yang Maha Suci itu. Jadi untuk menghadap kepada Allah tuh ya, untuk berjalan mengenal Allah tuh, maka syaratnya yang paling penting adalah suci. Bukan hanya suci zahirnya, melainkan suci batinnya. Zahir batin kita harus suci. Kita udah berwudu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kita sudah mandi sesuai syarat dan rukunnya ya. Kita istinja sesuai dengan syariatnya. Dah kita buat syariatnya. Maka secara hakikatnya untuk mensucikan diri awak ini, itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Makanya orang yang tidak kepada Allah nih, cara Allah mensucikannya itu kan kalau awak zahir kan bisa awak sendiri ya. Cara kita mensucikan zahir tuh berwudu, istinja, mandi. Untuk mensucikan zahir nih, itulah caranya. Namun untuk mensucikan yang batin ini bagaimana? Pertama adalah niat. Ketika kita berniat hendak kenal, berjalan hendak mengenal Allah tuh, maka proses pensucian itu sebenarnya sudah berjalan. Di mana? Setiap orang yang ingin hendak kepada Allah pasti menghadapi beribu macam rintangan. Ujian, cobaan, itulah sebenarnya ditimpakan Allah musibah, ditimpakan Allah ujian ya, masalah, baik itu dari pekerjaankah, baik dari itu antara hubungan awak sama keluarga. Rupanya Allah sebenarnya hakikatnya untuk mensucikan awak. Jadi sebenarnya orang yang sabar tuh, makanya kenapa kita harus sabar ketika kita ditimpa musibah, ketika kita di dalam kesusahan, itu salah satu kita menerima Allah untuk mensucikan diri awak tadi, yang batin tadi. Jadi saya teringat memang dulu Tuan Guru Muda ketika pertama kali saya jumpa ya, saya katakan, Tuan, ajari saya ilmu untuk mengenal Allah. Lalu Tuan Guru Muda apa katanya? Tuan, tunggu dulu katanya. Untuk kepada Allah itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Orang yang ibadatnya tidak kepada Allah nih katanya, dia akan menghadapi beribu macam rintangan. Tidaklah kami terima pernyataan mereka mengatakan dirinya beriman ya, sebelum kami uji, kata Allah, dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan kesempitan, dengan kemiskinan. Jadi memang jalan kesucian tuh sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad itulah sebenarnya. Yang dijalani oleh Nabi kita tuh, Muhammad tuh, dia banyak menahan lapar, lebih banyak ibadatnya dalam keadaan susah, ya. Itulah sebenarnya jalan kesucian yang benar. Dan itu yang kita teladani. Makanya keliru awak kalau misalnya hendak kepada Allah tapi tidak mau diuji. Itu namanya, itulah namanya kita munafik ya. Kita hendak kepada Allah tapi hendak kemudahan. Kenapa niatnya tidak betul-betul hendak kepada Allah? Karena kata Tuan Guru Muda,
Orang yang tidak kepada Allah nih, yang berjalan kepada Allah, dia akan dibenci, dicaci 1000 orang mukmin. Bayangkan, bukan hanya orang ibaratnya Islam, orang mukmin akan membenci dia, akan mencaci dia. Jadi memang wajarlah perjalanan tuan-tuan guru kita tuh ya, mereka dicaci, mereka ibaratnya disesatkan orang, ya. Ini memang begitu jalannya. Disalah-salahkan orang, difitnah orang, memang begitu jalannya. Dan yang kita sama-sama perhatikan ya, kita saksikan, tidak pernah tuan guru tuh mengajarkan kepada muridnya, kepada kita, membalas keburukan dengan keburukan. Kita tahu dulu bagaimana kolam ini dulu dibuka, ya kan? Yang jalan ditutup, ada aja masalah hendak kemari. Tapi begitulah cara Allah hendak mensucikan diri awak rupanya. Memang salah satunya itulah memang harus nerima. Memang kita harus paham cara Allah tuh tidaklah seperti kita bayangkan. Ada ibaratnya harta awak hilang, pekerjaan awak ibaratnya hilang, ya. Hubungan awak ibaratnya dipisahkan Allah. Sebenarnya itu semuanya Allah jalan Allah hendak mensucikannya. Cuman karena kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya, tujuan Allah tuh, ya, maka timbullah awak bersangka. Dulu sebelum ibaratnya kita dibukakan, kalau kita flashback ke dulu, perjalanan awak hendak kepada Allah nih, sulitnya minta ampun, sakitnya luar biasa gitu kan. Mungkin dulu berat untuk nerimanya. Tapi setelah sekarang nih, kita flashback ke belakang, ya Allah, rupanya barulah di situ kita tahu, rupanya itu bentuk sayang Allah. Beda rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, sayang Allah dengan sayang makhluk. Kalau kita sayang kepada anak tuh, apa yang dimintanya, apa yang diinginkannya kita beri, kita penuhi. Itu secara zahirnya kita sayang, tapi secara hakikatnya kita menjerumuskan dia, orang yang kita sayangi itu. Maka Allah, dia kaji terbalik, betul. Ketika dia sayang kepada hambanya, maka hambanya itu akan ditekan, akan diujinya. Jadi kalau orang yang tak mau diuji, maka dia takkan mau jadi kekasih Allah. Dia takkan mau, salah satu berarti dia niatnya tidak ingin kenal kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, makanya ketika saya berjalan, ditunjukkan perjalanan masa lalu saya lah ya. Dulu saya pernah pisah 6 bulan sama keluarga, sama anak istri. Disitulah dulu yang orang awak benci, yang orang awak nyakiti awak tuh awak benci. Ternyata dibukakan Allah kebenarannya. Tidak bisa sama sekali. Memang bukan tak bisa awak membencinya. Malah memang kata Tuan Guru Muda tuh ya, nanti suatu saat di akhirat nanti, awak akan berterima kasih kepada orang yang telah mencaci awak, mengambil harta awak, ataupun merugikan awak. Bagaimana tuh? Karena apa? Pada hakikatnya mereka tuh dijadikan Allah alat untuk apa? Untuk mengangkat derajat awak, untuk mensucikan diri awak tadi. Cuman kita ini udah punya gambaran sendiri tentang bertuhan tuh bagaimana, kita udah punya cara sendiri. Kita menganggap kepada Allah tuh harus dengan banyak beribadah, dengan ibaratnya taat. Ternyata tidak. Karena bagi Allah tuh baik dan buruk itu benar. Ketika orang tuh buat baik, itu benar. Ketika buat buruk pun benar. Jadi bagi akal kita aja yang menilainya itu salah. Kita yang memilihnya. Ketika kita ibaratnya ingin melakukan kebaikan, tiba-tiba dibuat Allah kita tuh atas izinnya untuk berbuat buruk. Pastilah ada yang tak terima. Di saat itu yang tak terima apa? Nafsu baik. Nafsu baik awak hendak kepada Allah tadi, dengan aturan awak tadi, awak hendak kepada Allah itu mungkin dengan jarak awak bisa haji, awak bisa ternyata tidak bisa.
Awak tidak kepada Allah, tak mungkin awak buat maksiat, awak istilahnya minum. Ternyata tidak juga. Banyak juga orang yang ahli maksiat dengan kehendak Allah, ya, dengan izin Allah, seketika diubah Allah menjadi orang yang taat, jadi kekasih Allah. Jadi memang kita nih disuruh apa? Betul-betul lah memang kita nih apa? Niat aja lah yang kita jaga. Niat kita betul-betul tidak kepada Allah. Lalu kuncinya memang kata Tuan Guru Muda tuh, nyatakan niat, tawakal, sabar sampai mati. Itu memang udah final lah. Nah, ketika kita tidak kepada Allah tuh pasti nanti kita akan diuji dengan niat kita tadi. Nah, betul kau tidak kepadaku, kata Allah. Nah, maka kalau kau betul tidak kepadaku, maka aku akan timpakan, akan ku uji katanya. Yang kau sayangi, yang kau cintai akan ku ambil. Awak cinta ibaratnya keluarga, anak, istri, itu diambil Allah. Awak cinta pekerjaan, pekerjaan diambil Allah. Awak cinta harta, harta awak diambil Allah. Nah, bahkan tuan-tuan dan puan-puan, yang kita khawatirkan apabila tidak kepada Allah, tapi dikasih Allah kemudahan. Itu yang awak waspadai. Nah, karena secara rekam sejarah aja tuan-tuan dan puan-puan, kurang kaya apa Utsman bin Affan, ya, Siti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, harta mereka serahkan, mereka hibahkan ke jalan Allah. Kalau memang ibaratnya harta, kekayaan itu adalah ibarat kunci tidak bertuhan kepada Allah, maka tak mungkin itu dihabiskannya. Jadi memang jalannya, karena mereka tahu, kata Abu Bakar, yang aku takut, kata bukan ketika Allah mengujiku dalam keadaan kesulitan ataupun dalam kesempitan kemiskinan ya Rasulullah. Tapi yang paling aku khawatirkan apabila Allah mengujiku dengan kemudahan dan kelebihan. Di situ yang banyak orang ya menggelincirkan niat kita tidak kepada Allah. Maka jangan salah tuan-tuan dan puan-puan. Banyak orang yang bisa lolos ketika diuji Allah dengan kemiskinan, ketiadaan, kekurangan, kesusahan. Banyak yang tahan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang kita khawatirkan, ya, ini kita nanti bakal akan jalani. Orang yang tidak kepada Allah itu nanti ketika dia sudah lolos tentang ke hal yang ibaratnya yang sakit, ya, maka Allah akan uji dia dengan hal yang senang, menyenangkan. Dan hal yang menyenangkan ini yang banyak membuat orang terbuai. Dan itu yang kita minta kuat kepada Allah. Kalau tidak Allah juga menguatkannya. Maka kenapa dikisahkan banyak kisah Sa'labah, kisah Qorun. Itu untuk apa? Itulah menunjukkan bahwasanya yang paling berat sebenarnya orang bertuhannya apa? Dikasih kemudahan. Makanya kenapa mendiang nih? Dulu pernah Tuan Guru cerita ya. Saya hanya tahu cerita. Tuan Guru besar pernah ibaratnya suatu ketika dia melambaikan kedua tangannya ke atas gini sampai bilang, tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Dengan keadaan tak sadar ibaratnya apa, dia hanya begini aja ngomong sendiri. Lalu ditanya Tuan Guru setelah itu, apa katanya? Kenapa Wak tadi bilang tidak sampai memelas, sampai lemas dia menolaknya? Apa? Rupanya ketika itu Allah menawarkan kepada dia seisi alam semesta ini ibaratnya emas, apapun yang dimintanya saat itu, apa saja, harta yang bagaimanapun ibaratnya, kalaupun gunung jadi emas, ibaratnya pernah ditawarkan gunung Uhud jadi emas kepada Rasulullah itu ditawarkan kepada Tuan Guru besar tuh, namun ditolaknya. Karena itulah ya, orang yang tidak kepada Allah nih, dia tahu betul ujian itu yang paling sulit baginya. Kenapa? Karena dia sudah tahu, dia sudah dapat harta yang sebenarnya itu adalah tuh. Harta kita ya, sebenarnya. Rezeki yang sebenar, hakikat rezeki itu apa? Kenal kepada Allah itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan harus tahu lah ya. Sebenarnya ingat Allah aja, kita bisa melakukan ibadah dengan kita ingat Allah ya. Itu adalah rezeki. Itulah sebenarnya rezeki yang sebenarnya.
Karena orang tuh ingat kepada Allah tuh tidaklah semua orang bisa untuk merasakan Allah tuh. Nah, jadi kalau ibaratnya kita ditimpakan musibah, ditimpakan bencana, cobaan, itu salah satu jalan apa? Untuk mengingat Dia. Allah mengingatkan kita ya kepada Dia dengan jalan itunya tadilah. Karena Allah tahu ketika kita nanti dikasih senang, kita akan lalai kepada Dia. Dan itu terbukti tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya baru ditunjukkan, rupanya ingat Allah itu pun dari Allah juga memang. Dan itulah nikmat yang sebenarnya. Nah, karena ketika kita ingat yang selain Allah tuh, maka sebenarnya itu adalah hukuman. Nah, itu adalah bentuk kezoliman kita pada diri kita sendiri. Nah, makanya kata Tuan Guru tuh kenapa ibaratnya kita harus lazim awalnya kita ingat-ingat Allah tuh. Nah, ya. Bagaimana caranya? Itu baik jalan sholat, mau jalan tafakur, nah, mau kita ingat-ingat guru. Awalnya memang kita ingat-ingat katanya. Sampai apa? Sampai nanti teringat dia. Karena udah biasa kita ingat-ingat, Allah, Allah aja kita sebut. Nah, kita sholat untuk Allah ya. Ini niatnya untuk Allah ya, bukan untuk selain Allah. Seperti kata Tuan Nawan semalam ya. Dia ibadah pun bukan ibadahnya untuk menuntut surga ataupun dijauhkan dari neraka. Dia semata-mata hendak mengabdi kepada Allah aja. Nah. Awalnya diingat-ingatnya. Apa aja ibadatnya, jalannya dibuatnya. Untuk menjaga ingatannya kepada Allah tuh. Bisa dia dengan zikir, selawatkah. Yang penting bagaimana dia menjaga ingatannya kepada Allah. Lalu apa? Karena udah biasa diingatnya, maka akan teringat dia dengan sendirinya. Sama seperti kita udah sering ingat anak, teringat anak itu. Bagaimanapun tak bisa dibuang. Nah, tetap mau makan, cemana teringat anak. Kenapa? Udah jadi ingatan dia. Lama-lama nanti apa? Jadi ingatan Allah tuh. Jadi makanya untuk suci itu, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebenarnya salah satu jalan kenapa ibaratnya Tuan Guru tuh satu aja katanya. Tuan sucikan aja diri Tuhan, maka Allah tuh akan dengan sendirinya nyata di dalam diri kita. Nah, maka jalannya itu aja. Jadi awak suci, menjaga hati ya, sucikan hati, pikiran, perasaan dari selain Allah tuh. Nah, itu aja sebenarnya jihadnya tuan-tuan dan puan. Ada yang melalaikan, karena memang luar biasa lah Tuan. Hal sepele aja bisa melalaikan. Nah, saya sendiri pun ngakulah berat memang. Kalau tidak sebenarnya memang tidak bisa siapapun dia ingat kepada Allah, melainkan Allah tuh yang mengingatkannya kepada dirinya. Tak ada juga bisa suatu makhluk untuk kenal kepada Allah selain Allah tuh mengenalkan dirinya. Nah, jadi kalau kita ingat kepada Tuan Guru tuh sebenarnya bukan kita yang ingat dia. Tapi karena guru tuh ingat kepada awak tuh pun ingat kepada dia. Tak ada tuh sebenarnya kita bisa ingat pada guru. Ketika awak ingat pada guru tuh sebenarnya disitulah menandakan awak tuh ada di hati guru tuh. Nah, jadi ketika ibaratnya awak teringat pada guru ataupun kepada Allah, sebenarnya apa? Awak tuh memang ada di hati Allah tuh. Nah, jadi untuk mendapat hati Allah nih itu yang paling berat. Karena kata Tuan Guru besar nih, Allah tuh maha katanya. Maka hendak mendapatkan dia itu mahal. Nah, tak bisa ibaratnya menggadaikan alam langit bumi ya, alam semesta ini digadaikan pun tak cukup untuk menembus Allah tuh. Nah, karena dia apa? Memang betul-betul mahal. Jadi memang kata Tuan Guru tuh memang hanya semata-mata rahmatnya lah. Nah, jadi itu adalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita munajat kepada Allah, semoga Allah limpahkan ya rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya, agar kita bisa mengenal dirinya ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah apabila ada penyampaian saya yang tidak pas pada tempatnya. Mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila ada kata yang menyinggung ya, tidak pas pada tempatnya, saya mohon maaf pun sekali lagi kepada Allah, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.